Profil singkat Tokopedia. Tokopedia adalah platform teknologi Indonesia yang mengusung model bisnis C2C atau customer to customer dan B2C atau business to customer, memfasilitasi UMKM, individu, dan brand besar untuk berjualan online. Tokopedia tidak menjual produk langsung, tapi menyediakan platform, sistem pembayaran, dan logistik. Melalui program Mitra Tokopedia, warung dan toko kecil didukung untuk go digital. Tokopedia juga memanfaatkan AI, machine learning, dan analitik data untuk meningkatkan rekomendasi produk, pencarian, dan efisiensi operasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja subsistem yang ada di Tokopedia. Yang pertama, user portal. User portal merupakan antarmuka utama pengguna, baik melalui website maupun aplikasi. Di sini pengguna dapat menjelajahi katalog produk, menggunakan fitur pencarian dan filter, mengelola akun, melihat riwayat pembelian, memberikan ulasan, serta berkomunikasi dengan penjual melalui fitur chat. Kemudian, subsistem yang kedua yaitu Payment Gateway. Berfungsi untuk memfasilitasi berbagai metode pembayaran seperti OVO, GoPay, kartu kredit, dan transfer bank. Sistem ini menjamin keamanan transaksi dengan enkripsi, menangani kegagalan transaksi, pengembalian dana, dan mendeteksi potensi penipuan. Selanjutnya, Customer Relationship Management atau yang dipersingkat CRM. CRM adalah subsistem yang digunakan Tokopedia untuk mengelola hubungan pelanggan, termasuk menyimpan data transaksi, analisis minat belanja, dan penyediaan layanan personal seperti chatbot, email, dan live chat. Sistem ini juga mendukung kampanye promosi digital yang disesuaikan, serta bertujuan meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan melalui pendekatan yang relevan. Kemudian, reporting dan analitik. Sistem ini bertugas mengelola data aktivitas di platform Tokopedia dan menyajikan dalam bentuk laporan atau dashboard. Fungsi utama meliputi pelaporan penjualan, analisis perilaku pengguna, dan penyediaan insight untuk pengambilan keputusan. Data yang digunakan berasal dari real time maupun historis untuk memantau tren pasar secara akurat. Kemudian, manajemen information system atau dipersingkat MIS. MIS mengintegrasikan data dari berbagai departemen seperti penjualan, logistik, keuangan, dan layanan pelanggan untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Sistem ini menyediakan laporan rutin serta alat monitoring KPI tiap departemen. Contohnya adalah laporan penjualan per kategori, data performa seller berdasarkan wilayah, dan evaluasi aktivitas kampanye besar seperti Harbolnas. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian jenis middleware yang cocok. Dalam sistem sebesar Tokopedia, middleware diperlukan untuk menghubungkan subsistem dengan aman, cepat, dan scalable. Beberapa middleware yang cocok diantaranya itu yang pertama ada API Gateway atau sangat cocok. Digunakan sebagai titik masuk utama untuk seluruh permintaan dari klien ke berbagai layanan mikro, memudahkan routing, autentikasi, dan load balancing. Contohnya itu ada Nginx, Kong atau AWS API Gateway. Yang kedua itu ada Message Oriented Middleware atau MOM. Cocok untuk komunikasi asinkron antar layanan, misalnya saat data dari payment gateway dikirim ke CRM atau reporting, mengurangi keterkaitan langsung antar sistem. Contohnya ada RabbitMQ, Apache, Kafka. Yang ketiga itu ada Remote Procedure Call atau RPC, berguna untuk layanan yang membutuhkan komunikasi sinkron dan cepat. Tokopedia bisa menggunakan gRPC untuk efisiensi dalam sistem microservice. Selanjutnya, gambaran alur data antar subsistem. Alur data pada sistem Tokopedia dimulai ketika pengguna melakukan interaksi melalui user portal, seperti mendaftar, masuk ke akun, mencari produk, atau membuat transaksi pembelian. Saat pengguna memilih suatu produk dan melanjutkan ke proses checkout, data transaksi seperti ID produk, ID pembeli, kuantitas, dan harga total akan dikirim ke Payment Gateway. Payment Gateway kemudian akan menyediakan pilihan metode pembayaran dan menunggu konfirmasi dari pihak penyedia layanan pembayaran. Pada saat yang bersamaan,
Data dari interaksi pengguna tersebut akan juga dikirim ke Customer Relationship Management, mencatat perilaku penguasa seperti riwayat pencarian, riwayat pembelian produk yang sering dilihat atau diklik secara feedback pelanggan untuk dianalisis. Dari analisis ini, sistem CRM dapat memberikan rekomendasi produk yang relevan. Setelah seluruh proses transaksi dan interaksi selesai, semua data tersebut mulai dari data transaksi di payment gateway, aktivitas pengguna di user portal, harga hingga analitik dari CRM akan disimpan dan diproses oleh sistem reporting dan manajemen information system. Subsistem ini berfungsi menyusun laporan operasional dan manajerial seperti laporan penjualan harian, performa produk, tingkat kepuasan pelanggan, hingga statistik trafik pengguna harian. Di sini saya akan menjelaskan tantangan integritas dan solusinya. Integrasi subsistem dalam Tokopedia menghadapi beberapa tantangan. Pertama, adanya legasi kode yang sulit disesuaikan dengan teknologi baru bisa menghambat integrasi, sehingga perlu dilakukan modular migration atau penggunaan adapter API untuk menghubungkan sistem lama dengan yang baru. Kedua, keamanan data menjadi fokus utama karena transaksi keuangan sangat rentan terhadap ancaman. Maka penggunaan enkripsi autentikasi modern seperti Open Authorization 2.0 serta monitoring dan audit sangat diperlukan. Ketiga, ketidakkonsistenan format data antar subsistem harus diatasi dengan standarisasi format dan penggunaan middleware yang mampu mentransformasi data secara otomatis. Terakhir, untuk mengatasi lonjakan trafik saat-saat promo besar, arsitektur microservice yang mendukung auto-scaling di cloud menjadi solusi agar sistem tetap stabil dan responsif.